Oke, baik, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu mengenai cara menganalisis hasil tracker video di part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya kita menghasilkan ini hasil trackernya yang kita buat secara manual. Kemudian ini adalah grafik dari trackernya, yang ini untuk frame ke-20, frame 410, frame 409 sampai seterusnya, berbentuk grafik seperti ini. Kemudian di sini ada waktunya, karena framenya itu jumlahnya dari 385 sampai 410. Ini jumlahnya sebanyak berapa nih? Jumlahnya sebanyak 15 ditambah 10, 25. Nah, ini sebanyak 25 tabel 25 ya. Waktunya ini pertama, posisi pertama, kedua, ketiga sampai ke 25. Oke, kita lanjut untuk menganalisis grafiknya. Nah, untuk menganalisis grafiknya itu caranya adalah sebelum kita lanjut menganalisis, saya akan menjelaskan mengenai grafik dan tabel ini. Pertama, untuk grafiknya di sini kita bisa lihat, kita bisa plot view atau table view atau word view atau page view. Untuk table view yang ini, untuk plot view yang tadi yang grafik, kemudian untuk word view yang ini, kemudian untuk page view ini apabila kita akan menambahkan ke web atau HTML. Oke, lanjut kita ke plot view. Nah, di plot view ini bisa kita sesuaikan. Pertama yang kita sesuaikan apa? Ini bisa kita tarik supaya pergeseran dari sumbu Y-nya itu bisa ke atas atau ke bawah. Bisa kita perbesar juga. Bisa. Kemudian ini bisa kita ke ataskan. Nah, kemudian untuk pemilihan, misalnya ini kan pada jarak pada sumbu X pada sumbu X ya, dengan jaraknya di sini dalam meter, kemudian ini waktu, kita bisa ubah dia T untuk waktunya di sini. Untuk T ini tidak bisa diubah, yang bisa diubah itu yang ini ya, dalam posisi X, komponen posisi pada sumbu Y. Terus untuk R ini untuk perpindahan, kemudian untuk velocity kecepatan pada sumbu X, kecepatan pada sumbu Y. Kita lihat, coba lihat untuk yang pada sumbu Y. Nah, ini pada sumbu Y, karena tadi pada sumbu Y ini kan pada sumbu Y kan, pada sumbu Y, karena tadi mungkin saya mengkliknya itu tidak terlalu terlalu tepat untuk sumbu Y-nya, maka jadinya seperti ini. Kemudian coba kita lihat untuk kecepatannya. Nah, ini kecepatan pada sumbu X. Kecepatan pada sumbu X dia semakin menurun ya. Dia semakin menurun kecepatan pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y, nah ini kecepatan pada sumbu Y. Sedangkan untuk kecepatan secara totalnya seperti ini. Kecepatan secara totalnya, dia kecepatannya mulai yang awalnya diam 0, kemudian pada sampai terakhir itu kecepatannya semakin meningkat sampai 1,5 meter per sekon. Oke, kita buat dalam posisi X saja. Kemudian untuk plotnya kita bisa sesuaikan untuk jumlah grafik yang ingin kita tampilkan. Ini ada 1, 2 atau 3, maksimum sampai 3. Nah, seperti ini.
kita biarkan untuk yang komponen Y ini kita ganti menjadi V. Nah, sudah. Sekarang kita akan menganalisis yang ini, yang pada komponen X. Kita akan menentukan berapa besar koefisien gesek kinetisnya dari video ini, ya. Koefisien gesek kinetisnya berapa kita bisa tentukan menggunakan aplikasi ini. Oke, sudah dilihat ini bentuk analisisnya dengan cara mendouble klik kiri pada grafiknya langsung. Oke, selanjutnya untuk menganalisis tinggal kita klik analisis, kemudian curve fits, kemudian kita pilih fit name nya itu parabola. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini fit equation nya itu x a kali t pangkat 2 plus b kali t plus c. Nah, di sini ada variabel a yang besarnya min 1,020. Kemudian ada variabel b yang besarnya 4,96 kali 10 pangkat min 2, dan variabel c yang besarnya min 8,299 pangkat 10 min 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini maksudnya apa yang variabel a, b dan c ini? Nah, kembali lagi ke GLBB. Nah, ingat persamaan GLBB di mana persamaan GLBB itu adalah x sama dengan x0 plus v0t plus setengah at kuadrat. Nah, di sini sangat sinkron dengan fit equation-nya, di mana x0 berarti c ini merupakan x0-nya. Kemudian b kali t ini b ini berarti v0-nya. Kemudian untuk a ini adalah setengah a-nya, setengah percepatannya t kuadrat kan, setengah at kuadrat berarti t kuadratnya tetap, sedangkan a ini adalah percepatannya. A ini adalah setengah dari percepatannya, sehingga kita dapat tentukan percepatan saat benda itu meluncur. Oke, percepatannya a, percepatannya besarnya yaitu 0,5 atau setengah dari yang ini 1,020. Nah, inilah percepatannya 0,51 apabila ada gaya geseknya. Sekarang kita tentukan dulu apabila tidak ada gaya geseknya, ya. Apabila tidak ada gaya geseknya, rumusnya itu adalah tanpa gaya gesek dulu, tanpa gaya gesek. Nah, ini tanpa gaya gesek, tanpa gaya gesek. Nah, ini tanpa gaya gesek, itu rumusnya a sama dengan G 9,8 kali sin theta. Nah, karena tadi dalam bentuk derajat, kita rubah ke dalam bentuk radian, ya. Radians berapa derajat. Nah, tadi sudutnya berapa? Sudutnya itu kita bisa lihat di sini sudutnya yang ini itu berapa sudutnya? 24,9. Sudutnya itu 24,9 kurung. Oke, sudah. Tinggal kita enter. Oh, error. Ini belum ditutup kurung mungkin. Oke. Nah, ini adalah percepatan tanpa gaya gesek, yaitu 4,126,151 atau 4,13 meter per sekon kuadrat. Sekarang
kita bisa tentukan untuk